Halo bos, teman-teman kelas 11. Lanjut lagi, sekarang kita akan belajar lanjutan dari program linear. Ya, jadi bagi kalian yang sudah nonton videoku yang part 1, oke, good. Sekarang kita akan lanjutkan. Ya, di part 1 aku menjelasin tentang bagaimana menggambar DP, daerah penyelesaian, dan bagaimana membentuk fungsi kendala dari DP. Jadi itu dia dibalik-balik gitu ya. Nah, di part yang ketiga ini, video part kedua ini, aku akan menjelasin tentang bagaimana mencari, ya, yang ketiga itu adalah kita akan menghitung bagaimana menghitung nilai max dan nilai min, ya, nilai maksimum atau max gitu ya, dan nilai minimum, nilai minimum. Oke. Nah, cara untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum ini ada dua. Ya, yang pertama itu adalah ada dua ya. Jadi yang pertama itu adalah dengan cara namanya uji coba titik. Uji coba titik. Oke. Dan cara yang kedua adalah garis selidik. Garis selidik. Mana yang lebih rempong? Yang garis lidiknya akan lebih rempong. Tapi nanti akan kalian pilih-pilih aja mana yang kalian suka gitu ya. Tapi kalian harus bisa dua-duanya. Takut-takutnya guru kalian itu minta ngerjakin dengan oh cara ini, oh cara itu. Kalian nggak bebas memilih. Oke? Langsung saja ya. Contoh. Contoh. Misalnya aku punya fungsi kendala sebagai berikut. X plus 6Y lebih besar sama dengan 0. X plus Y lebih kecil sama dengan 8, 0 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 6, dan X minus Y lebih besar sama dengan min 2. Nah, ini lalu diberikan yang namanya fungsi objektif. Nah, fungsi objektif itu fungsi yang ingin dituju gitu loh. Kalau kalian mendengarkan videoku yang part 1, di awal cerita aku cerita tentang kalau kalian berjualan komputer atau laptop gitu ya. Apa fungsi yang dituju? Oh, yang dituju adalah untung. Money, money, money. Uang, duit ya. Nah, di sini fungsi objektifnya ya enggak tahu apa yang dituju. Tetapi dikasih dalam fungsi Z biasanya, lo nggak mesti Z, nggak mesti. Dia mau ngasih nama P ya boleh. Gitu ya. Cuman kebanyakan itu Z. Yaitu misalnya 2X ditambah 4Y. Oke? Nah, bagi kalian yang sudah paham bagaimana cara menggambar DP, silakan di pause video ini, gitu ya. Kalian silakan gambar sendiri. Oke? Tapi yang males gambar, oh ayo ikut aku, ikut bareng aku, gitu ya. Ya, tapi kalian juga itu buat sendiri, gitu ya. Yang pertama ini, aku mau gambar ya. Ini X, ini Y. Kalau X-nya 0, Y-nya 0. Nah, kalau sudah 0 sama 0 begini, kalian tidak boleh ngambil titik 0 sama 0 lagi, guys. Misalnya, X-nya aku ngambil 6. Y-nya berapa? Min 1. Terserah, guys, ngambilnya berapa. Saranku, yang gampang dihitung, tapi angkanya ojo terlalu besar. Ya, jangan terlalu besar. Yang ini, X sama Y. Kalau X-nya 0, Y-nya 8. Kalau Y-nya 0, X-nya 8. Yang ini, X sama Y. Kalau X-nya 0, Y-nya 2. Kalau Y-nya 0, X-nya min 2. Langsung kita gas ya, kita gambar ya. Oke. Ya. Nah, kalau cara uji coba titik ini, kalian tidak perlu gambar terlalu persis plek skala, nggak apa-apa. Yang penting masuk akal. Masuk akal. Loh, maksudku gini, kalau misalnya aku bilang di sini 6, kalian tidak boleh bilang di sini 3. Terlalu beda ini. Nggak boleh. Gitu ya.
memang sih yang paling baik itu kalian buat skala, guys. Jadi maksudnya begini, misalnya 1 senti, 1, 1, 1, 1 gitu terus. Ya, ke atas juga sama. 1 senti, 1, 1, 1, 1 gitu terus. Baiknya seperti itu. Kenapa? Takutnya ada garis yang saling mepet, guys. Wah, itu nek mepet-mepet gitu, ya nek mepet pacaran gak apa-apa, nek TTM manto alias friendzone mepet-mepet. Waduh. Lanjut ya, guys ya. Oke. Itu titiknya yang pertama adalah 0,0 dan misalnya saja aku bilang itu adalah di sini 6 ya. Aku bilang di sini 1, sorry ini min 1, berarti titiknya ini. Oke ya, titiknya ini. Sudah ya. Dan misalnya 0,8 di sini 8 gitu ya. Dan di sini 8. Oke? Ya. Oke. Ya. Terus ya ini biar nggak bingung tak kasih nomor ya guys. Ini tak kasih nomor 1, garis ini tak kasih nomor 2. Nanti kalian akan tahu apa untungnya dikasih nomor ini. Lalu 0 sama 6, X sama dengan 0 itu sumbu Y. Sudah ada. Ini loh sumbu Y. Ya toh? Ini sumbu X. Ya toh? Berarti aku nggak perlu gambar lagi. Yang aku gambar adalah X sama dengan 6 ini. Oke? Yang terakhir, titiknya adalah 0,2 dan min 2,0. Berarti kira-kira di sinilah ini 2, ya. Kira-kira di sinilah min 2. Jadi kita buat yang sama gitu loh ya. Oke. Dah. Oke ya. Ini di sini tak kasih nama nomor 3. Oke? Yuk kita kerjain sekarang. Ya. Arsir, ayo. Arsir silakan kalian tentukan sendiri. Kalau sama-sama aku berarti kalian betul. Oke? Kalau berbeda, nah ini kalian harus pelajarin lagi di videoku yang part pertama. Untuk garis pertama, ini yang diarsir. Oke, silakan kalian mau pakai cara cepat atau kalian mau pakai titik, silakan. Yang kedua, ini yang diarsir. Ya, kalian mau pakai cara cepat boleh, kalian mau pakai titik boleh. Oke. Cara yang ketiga, ini cara yang ketiga. Apa? Yang ketiga kan 0 sampai 6, kan di antara. Artinya dia itu kan minta ini ke sini toh guys, antara. Ya. Nah, berarti yang diarsir yang kiri kanannya karena yang diminta tengah-tengahnya kok. Berarti yang diarsir yang kiri dan kanannya. Ya. Terus garis ketiga yang diarsir yang ini. Oke, jadi aku memang sengaja tidak ngajarkan di mana cara ngarsirnya di video ini gitu ya. Karena kalau kalian lihat video part 1ku itu aku ngajarinnya 2 cara. Nah, jadi kalau aku ngulang lagi, aku buat video part 1 lagi dong nanti. Nah, gitu ya. Nih. Oke. Nah, langkah-langkahnya sekarang. Jadi sudah dapat ya DP-nya ya. Langkah-langkahnya. Langkah-langkah. Yang pertama adalah cari semua titik sudut dari DP-nya. Oke? Ya. Nah, ini aku pakai titik sudut ini, tak kasih nama A, ini tak kasih nama B, ini tak kasih nama C, ini tak kasih nama D,
Dan ini tak kasih nama E. Oke? Ya. Titik sudut dari DP-nya. Oke? Kalian harus mencari semuanya. Sekarang coba dilihat. Titik A ini, tahu nggak titiknya berapa? Itu 0,2. Ya, itu di situ ada angka 2. Kelihatan nggak? Ini ada angka 2 di sini loh guys. Oh, ini 2 ya. Kelihatan ya, itu 0,2. Coba tadi kena arsir sih. Ini loh. Nah, ini loh guys. Nah, 0,2. Titik B jelas 0,0. Titik C berapa ya titik C ini? Nggak kelihatan, coba tak hapus nih. Berapa titik C? 6,-1. Titik D nggak tahu berapa. Titik E juga nggak tahu berapa. Oke? Nah, langkah yang kedua, setelah kamu menemukan titik sudutnya, yang kedua adalah bila tidak diketahui, gitu ya, pakai eliminasi atau substitusi. Pakailah eliminasi atau substitusi. Ya, pakailah ini, eliminasi atau substitusi. Ya, contohnya aku mau cari yang D ini ya. Aku mau cari titik D. Aku mau cari titik D. Titik D ini, lihat guys, perpotongan antara garis 2. Apa itu garis 2? Apa itu garis 2, guys? Garis 2 itu adalah X plus Y sama dengan 8, dan garis X sama dengan 6. Nah, kalau kayak gini substitusi, guys. Artinya ini gantian ke sini. 6 ditambah Y sama dengan 8, Y sama dengan 2. Berarti titik D itu 6,2, guys. Oke? Ya. Nah, sekarang aku akan hapus tempatnya ya, guys ya. Soalnya nggak cukup. Aku akan hapus daerah sini, ya. Semoga kalian nggak bingung ya. Ini aku garis sedikit-sedikit, guys. Oke. Ya, atas ini nggak bisa dipakai karena tempatnya annotate, guys. Tulisannya ini, barnya ini. Barnya annotate, nggak bisa dipakai. Sudah? Sekarang kita mencari titik E. Titik E itu adalah perpotongan garis apa? Nih, guys. Lihat, guys. Oh, perpotongan garis 2 dan 3. 2 dan 3. Oh, kalau begini eliminasian 2 dan 3. X plus Y sama dengan 8, X min Y sama dengan min 2. Kita kurangi ya. Berarti 2Y sama dengan 10, Y sama dengan 5. Berarti kalau Y 5, X-nya berarti 3. Berarti titik E itu adalah 3,5. Ya, sampai sini. Kurawal, sorry bro. Orang biasa aja. Kasih ikan orang kurawal. 3 sampai sini. Udah. Sekarang setelah kalian menemukan semua titiknya, yang ketiga adalah masukkan satu persatu ke fungsi objektif. Ke fungsi objektif. Sudah? Terus nanti yang keempat adalah tentukan mana nilai max dan min. Tentukan maksimum atau minimumnya. Oke, kita masukin sini. Tadi titik A itu berapa, guys? 0,2. Nah, ini kita masukin 0,2, hasilnya 8. Gitu ya. Titik B 0,0. Yang kita masukin ke sana hasilnya 0. Titik C adalah 6,-1. Kalau kita masukin ke sana hasilnya 8. Titik D 6,2. Kalau kita masukin ke sana hasilnya 20. Terakhir titik E,
nilainya adalah 3,5. Kalau kita masukin ke sana hasilnya 26. Maka ini loh namanya nilai min, ini loh namanya nilai max. Paham nggak? Ya, gampang kan? Gampang ya? Jadi ini namanya cara uji coba titik. Oke? Nah, mencari nilai maksimum dan nilai minimum itu nggak mesti begini soalnya. Ya, nggak mesti begini soalnya. Juga bisa seperti ini soalnya. Jadi diketahui dalam bentuk DP. Gitu ya. Jadi kita masih bicara tentang contoh soal. Ya. Jadi diketahui begini ya bisa. Ya. Ini sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya. Di sini itu 12. Di sini 2. Ya. Di sini titiknya 2,2. Di sini titiknya 4,4. Di sini 10. Ini titiknya 2,2 ya guys ya. Di sini titiknya adalah 2,2. Nah, ini adalah DP-nya. Jadi ya bisa guys, diketahui kayak begini ya bisa. Ya, misalnya fungsi objektifnya misalnya adalah X minus 2Y. Oke. Ya, misalnya adalah X minus 2Y. Oke. Sama, langkahnya sama. Cuman ini lebih enak karena kamu sudah dikasih tahu DP-nya, kamu nggak perlu repot-repot gambar dong. Itu ya. Nah, jadi ini adalah titik A, ini adalah titik B, ini adalah titik C, ini adalah titik D, dan ini adalah titik E. Ya, itu. Sudah? Yang kedua, kita harus mencari semua titiknya. Kita harus mencari semua titiknya. Z sama dengan X minus 2Y tadi. Titik A, sudah tahu nggak titik A berapa? Sudah tahu, 0,12. Titik B, sudah tahu nggak? Sudah tahu, 0,10. Oke. Titik C, sudah tahu? Juga sudah tahu, enak ini. Titik D, juga sudah tahu, yaitu 4,4. Duh, titik E belum diketahui. Karena itu kita harus cari dulu titik E. Cari titik E. Oke? Ya. Cari titik E. Nah, titik E ini kan kita harus misalnya ini kita harus cari tahu dulu garis ini apa. Ya. Kita harus cari tahu dulu itu garis itu apa. Oke? Kita lihat garis tersebut melalui 2,0 dan 4,4. Berarti kita harus pakai Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan
X minus X1 per X2 minus X1. Y dikurangi 0 per 4 dikurangi 0 sama dengan X dikurangi 2 per 4 dikurangi 2. Y per 4 sama dengan X per 2, sorry, ini ada min 2-nya. Berarti ini di sini 2. Berarti Y sama dengan 2X min 4. Atau kalau aku tulis ulang, 2X minus Y sama dengan 4. Ya. Nah, untuk mencari titik E, itu adalah garis 2X min Y sama dengan 4 dan garis dan garis Y sama dengan 12. Loh, berarti ya apa? Kayak soal yang tadi guys, tinggal disubstitusi saja. Oke? Berarti 2X min 12 sama dengan 4, ya. Berarti X sama dengan 8. Terus ketemu guys. Titiknya adalah 8,12. Oke ya? Sampai sini clear ya? Ya. Sekarang kita hitung. Loh, ini berapa? Ini minus 24. Ini minus 20, ya. Terus ini adalah minus 2. Ini minus 4. Oke, ini minus 16. Nah, yang terendah itu disebut sebagai nilai min. Oke. Yang tertinggi, mana yang tertinggi? Iki kui. Disebut sebagai nilai max. Nilai maksimum. Loh, jawabnya harus 2 tak? Maksimum minimum tak? Enggak. Tergantung soalnya nanti dia tanyanya apa. Ngerti ya guys ya? Sampai sini paham ya? Jadi itu adalah kalau caranya adalah cara titik. Oke? Terakhir, kita akan belajar cara garis lidik. Ini cukup merepotkan. Nah, jadi menghitung nilai max dan min dengan garis lidik. Nah, garis lidik ini kalau bisa guys, kalian cara ini ya, kalau bisa itu gambarnya harus benar-benar berskala gitu guys. Jadi yang bagus gitu loh. Nggak ngawur-ngawuran, nggak oh ini kira-kira 2, oh ini kira-kira 4. Enggak. Ya dihitung beneran. Misalnya kamu buat setengah sentian, ya setengah sentian silahkan. Mau buat 1 senti, ya 1 senti silahkan. Gitu ya. Oke. Ya, kita gas ya. Misalnya aku punya X minus 4Y lebih kecil sama dengan 0, 2X plus Y lebih kecil sama dengan 12, 0 lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan 6, dan 3X min Y lebih besar sama dengan min 6. Oke, kita gambar dengan fungsi objektifnya Z sama dengan berapa ya? Misalnya saja 2X minus 6Y. Nah, misalnya gitu, guys. Ya, 2X minus 6Y. Ya, nanti ini fungsi objektif ngikut soal aja, guys. Ya, yuk kita gambar. Ini 0, ini 0. Nah, kalau ini nggak boleh ya. Cari yang lain, misalnya 4 sama 1. Oke, terus ini kita gambar XY. Kalau X-nya 0, Y-nya 12. Kalau Y-nya 0, X-nya 6. Terus ini XY. Kalau X-nya 0, Y-nya 6. Kalau Y-nya 0, X-nya minus 2. Oke? Nah, sekarang kita gambar. Ya. Jadi kalau gambar itu
Ya, kalau bisa skalanya itu kodoin semua, samain semua, guys. Oke, di sini 0,0 ya. Misalnya ini 1, 2, 3, 4. Nah, lihat ya. Dari tadi aku nggak ada nulis skala gini kan. Tapi kalau garis lidik itu penting, guys, dibuat skala, penting ya. Apalagi nih garisnya nanti muepet-muepet itu. Nah, masalahnya kan kita nggak tahu soal itu nanti garisnya bakal mepet atau enggak gitu ya. Maka pakai pakai apa namanya? Skala 4,1 dan 0,0. Oke, berarti ini ya. Ini kita kasih nama nomor 1. Oke. Yang kedua 0,12. Nah, ini mungkin nggak cukup sih gambarnya. Mungkin nggak cukup ini nih, 0,12 ini. Ya. Nah, ini terpaksa, guys. Ini terpaksa 2, 3. Terpaksa aku pakai ngawur. Terpaksa karena nggak cukup ini. Dan 6,0 di sini. 5, 6. Ya. Tapi yang pasti aku nggak ngawur gitu loh, guys. Jadi maksudku aku nggak nulis 12 itu di sini. Ya, aku nggak nulis 12 itu di sini kan terlalu mepet gitu loh. Ya, kalau itu terlalu ngawur, salah nanti. Nah, skalanya terlalu ngawur lah, nggak ngotak. Ngawurnya itu nggak ngotak, guys. Oke ya. Terus 6, 6 itu kira-kira ya separuhnya ini kan berarti kira-kira ya di sini tuh ya. Gitu ya. Ya sama dengan 6 kan berarti begini. Oke. Ya. Terus terakhir 0,6 dan min 2,0. Ya. 0,6 dan min 2,0. Oke. Ya. Oke ya, sampai sini oke ya. Nah, lalu berarti ini gambaran yang ketiga, berarti ini adalah garis yang ketiga. Oke? Lalu kita arsir ya. Lalu kita arsir. Berarti ini tuh begini. Oke. Lalu yang gambar kedua karena lebih kecil yang diminta itu berarti ini yang diarsir. Oke. Yang ketiga karena dia minta kanan berarti kiri yang diarsir. Oke. Terakhir karena dia minta antara 0 sampai 6, Y kan ini minta antara gitu ya. Antara berarti itu yang diminta, berarti yang diarsir kita sebelah sini. Ya, sebelah luarnya. Oke. Ya. Nah, dari sini kita juga sama, kita tentukan titik-titiknya, ya. Ini adalah titik A, ini adalah titik B, ini adalah titik C, ini adalah titik D, dan ini adalah titik E. Oke ya. Nah, sekarang kita gambar garis lidiknya. Sorry guys, FU-nya ganti aja guys supaya gambarnya nggak kebesaran. Ya, sama aja kok, gambarnya supaya nggak kebesaran. Soalnya tempatnya yang sebelah sini nggak cukup, ya, nggak cukup. Jadi ya itu deh pokoknya. Atau ya coba lah wis, ayo kita. Nah, di sini aja lah x minus 2, nggak ada bedanya kok guys. Ya, oke. Sekarang kita akan menggambar garis lidik.
Garis selidik. Ini ya garisnya bagus sih, soalnya dia memotong sih nanti. Garis selidik. Nah, garis selidik itu fungsi objektifnya kamu tulis lagi, lalu sama dengan, nah, koefisien X, kamu kali no dengan koefisien Y, sak min-minnya ya ikut ya, sekaligus minus-minusnya ya ikut. Jadi berapa? Jadi minus 2. Oke? Ya, jadi sak min-minnya ya ikut. Sudah? Nah, ini sekarang kita gambar, guys. Ini X, ini Y. Kalau X-nya 0, Y-nya 1. Kalau Y-nya 0, X-nya min 2. Oke? Nah, 0,1 kan di sini, 0,2 min 2,0 kan di sini. Paham ya? Oke. Maka gambar garisnya begini. Sudah? Nah, sekarang aku butuh kalian mempunyai dua penggaris yang kira-kira panjangnya ya panjang, kira-kira panjangnya panjang. Yang pertama, aku minta kalian ya, aku minta kalian garisnya itu satunya ditaruh sini, ya, penggarisnya itu satunya ditaruh sini, satunya kalian taruh sini, ya, penggarisnya itu satunya kalian taruh sini. Nanti sedemikian rupa, jadi garisnya itu kalau bisa penggarisnya itu yang sama-sama gini loh guys, yang gini. Jadi dia itu apa ya? Nah ada gini ya loh guys. Ya. Jadi dia akan saling tegak lurus, ya, akan saling tegak lurus. Nah ini kan penggaris, gitu kan? Nah satunya kalian tepatin di sini. Nah gini. Nah satunya itu gini penggarisnya, ya. Satunya itu gini. Nah gini guys. Oke, ya. Satunya itu gini penggarisnya. Sudah. Nah di sini penggaris kalian itu aku misalkan sebagai batang-batang, ya, supaya pusing ini pusing gambarnya. Nah sebagai batang-batang ini. Paham? Jadi kalian harus membuat di sini harus tegak lurus, harus. Wih, tebel. Harus tegak lurus. Oke? Kalau kalian sudah berhasil, maka garis yang merah, penggaris yang merah harus kalian tahan. Tidak boleh bergerak sama sekali. Ya, nggak boleh bergerak sama sekali. Sudah? Lalu ini agak susah aku tuliskan ya. Jadi kalian coba ikutin terus ya. Lalu ini harus kamu geser. Gesernya ini harus ikut jalan apa? Relnya si penggaris merah. Jadi kamu nggak boleh geser gini, kamu nggak boleh geser gini, gitu ya. Jadi relnya itu ada di penggaris merah. Jalannya itu harus sama dengan penggaris merah. Kenapa? Karena penggaris merah itu apa sorry? Karena gesernya itu harus sejajar dengan garis leading. Di mana cara sejajarnya yaitu itu pakai garis merah dijadikan rel, guys. Geser ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Sedemikian rupa untuk mendekati garis leading dia harus jatuhnya ke kanan. Oke. Sedemikian rupa untuk mendekati garis leading dia harus jatuhnya ke kanan. Loh, Bang Thomas, kalau aku geser keluarnya begini, boleh nggak? Nanti kan dia mendekati, mendekati DP-nya, ralat ya guys, ralat, aku tadi salah ngomong, ralat. Jadi garis lidik warna biru, karena DE ini memotong, itu nggak boleh, nggak boleh. Kamu harus geser garis lidikmu keluar dari area.
keluar dari area. Nah, keluar pun itu nggak sembarangan. Keluarnya itu harus, nek misalnya kamu gesernya masuk ke DP itu ke arah kanan. Nah, ini loh, ke arah kanan. Nah, loh, Bang Thomas, kalau aku begini, aku naruh keluar begini, aku geser ke sana, betul nggak? Itu namanya ke arah kiri. Memang nggak bisa, Bang Thomas. Bisa, nanti aku ajarin. Ya, bisa, tapi aku nanti ajarin. Untuk sementara, kita buat supaya garis selidikmu yang kamu geser-geser ini, nek mau kamu bawa ke DP, itu harus ke kanan. Ini ketok ini kanan. Lah, ini kanan. Ya, ya. Nah, ini kan kamu geraknya ke kanan, gitu loh. Oke. Kalau ini kan dia makin ke kiri, semakin ke kiri, semakin ke kiri. Nah, gitu ya. Harus ke kanan. Oke. Nah, setelah garis selidik keluar dari DP dan akan digeser ke kanan, maka titik yang pertama kali disentuh itu adalah nilai min. Dan ya, dan apa? Bukan nilai min, titik yang menyebabkan minimum. Sorry, bukan nilai min, tapi titik yang menyebabkan minimum. Dan titik guys, titik ya. Dan titik yang terakhir kali disentuh itu akan menyebabkan nilai max. Ya, tapi nanti harus diproses lagi nilai max. Paham ya? Oke. Sekarang mari kita geser pelan-pelan. Kita geser pelan-pelan. Loh, pertama kali nyentuh E. Ya, pertama kali nyentuh E. Maka langsung kita tulis di sini E itu akan menyebabkan nilai min. Oke, kita geser-geser lagi. Coba yang terakhir siapa itu? Yang terakhir disentuh titik C, gitu ya. Maka C akan menyebabkan nilainya maksimum. Ya, berarti C akan menyebabkan nilainya maksimum. Sudah? Aku hapus guys daerah sini ya. Aku hapus daerah ini. Bagi kalian yang mau tahu isinya apa ya tinggal videonya di rewind ke belakang sebentar, di tap satu kali aja. Nah, oke? Maka titik C, maka titik E. Jadi gini, kalau misalnya dia tanya nilai minimum, kamu hanya ngambil titik E aja. Ya. Kalau dia mencari nilai maksimum, kamu hanya ngambil titik C saja, gitu loh. Oke? Ya. Berarti ini titik E. Titik E itu berapa? 0,6. Kalau kita masukkan ke sini hasilnya minus 12. Oke? Titik C. Waduh, titik C belum tahu. Kita harus eliminasi dulu antara 2 dan 1. Oke ya? Antara 2 dan 1. Ini. Karena titik C, lihat guys, ini. Perpotongan antara garis 1 dan garis 2. Kelihatan ya? Perpotongan antara garis 1 dan garis 2. Ya. Maka garis satunya aku kalikan 2. 2x min 8y sama dengan 0. Ya. Yang ini 2x plus y sama dengan 12. Aku kurangi. Berarti min 9y sama dengan min 12.
Berarti Y sama dengan 4/3. Ya. Setelah ketemu nilainya 4/3, berarti 6 dikurangi 2/3. 16/3. Berarti X-nya adalah 16/3. Paham ya? X-nya 16/3. Maka nilai 16/3, 4/3. Oke? Kita masukkan ke sana. Berarti 16/3 kita kurangi 8/3. Hasilnya adalah 8/3. Oke? Ya. Jadi, ini aku hapus ya guys. Ini aku hapus ya. Kalau ada yang mau lihat, silakan di rewind videonya sebentar. Maka inilah namanya nilai min. Oke? Inilah namanya nilai max. Nah, inilah namanya nilai max. Oke? Kalian mau ngetes, silakan. Kalian bisa pakai A, B, C, D, E, cara titik. Ayo dites sambil kalian coba. Cara uji coba titik. Jadi kalian cari A, B, C, D, E, terus masukin satu-satu. Oke? Cara ini sangat merempongkan. Kenapa? Karena kamu harus gambar garis lidiknya. Nah, kalian salah geser, salah penentuan titik, maka salah semua. Rempong kan? Enggak rempongnya, kalian cukup mencari satu buah titik saja. Jadi misalnya ditanyaan nilai min saja, kamu hanya perlu tahu titik E. Lebih cepet ya. Kamu nggak perlu tahu A, B, C, D, E. Misalnya dia tanya nilai max, kamu hanya perlu cari titik C. Loh, cepet ya. Kamu nggak perlu cari yang lain-lain. Ngerti ya sampai sini? Ngerti ya guys? Oke. Sekarang aku jelasin tadi. Bagaimana kalau kamu gesernya keluar begini, menyebabkan dia harus naiknya ke kiri. Ya. Menyebabkan dia harus naiknya ke kiri. Maka terbalik guys. Yang pertama kali disentuh itu nilai max, yang terakhir kali disentuh itu nilai min. Lu lihat entah cocok toh, Bro. Ya. Kita gini. Kita geser ya. Kita geser. Tes lu titik C. Yang pertama kali disentuh adalah nilai max. Loh, betul. Kita geser. Tes nilai min yang terakhir kali disentuh. Ngerti ya? Aku nggak berharap kalian menguasai dua-duanya, karena kalian bukan guru matematika. Kalian ambil salah satu, guys. Ya, menurutku lebih gampang yang menyebabkan gesernya ke kanan. Menurutku lebih gampang untuk diingat. Pertama kali disentuh min, terakhir kali disentuh max. Loh ya toh, enak toh. Ya. Jadi menurutku itu lebih baik. Oke? Ya. Jadi kita sudah belajar, kita mau sampai di penghujung bab ini, guys. Ya, di penghujung bab. Tinggal satu lagi yaitu soal cerita merupakan gabungan dari ini semua. Ya, kalian harus membuat fungsi objektifnya sendiri, kalian harus membuat fungsi kendalanya sendiri, kalian harus gambar sendiri, ngarsir sendiri, menghitung nilai min dan max sendiri dalam satu soal. Itu mantul, guys. Tapi gampang kok, tenang aja. Oke? Ya, pelajaran kita sampai sini dulu. Ini dari video part 1 dan part 2, kalian harus bisa paham pol, guys. Karena nanti akan digabung di soal cerita, oke? Ya. Soal cerita pun nanti ada tantangannya sendiri. Kita akan belajar mentranslate cerita itu ke dalam kalimat matematika. Oke, Bos? Ya, sampai sini dulu ya. Kalau kalian bingung bisa di rewind. Sampai sini dulu, ya. Kalau aku ada salah ngitung atau kalian ada saran videonya lebih bagus mau ya apa, tolong komen ya. Ya, saran yang sangat membangun aku benar-benar hargai. Dan kalau bisa aku akan wujudkan. Ya. Tombol like-nya dong kalau suka. Isi sudah kerjamatnya, Bro. Oke? Subscribe juga, share ke teman-temanmu biar kita pinter sama-sama. Belajar online gini kita harus saling bantu-membantu, guys. Ya. Kasihan temenmu yang pelongo-pelongo di kelas.
Oke, Ko Thomas pamit dulu ya, sampai sini dulu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Entah itu fisika, kimia, matematika wajib, matematika minat, oke? Gaskan aja. Pokoknya easy peasy lemon squeezy. Dadah guys.